Menjelang musim haji tahun 2023, penjualan toko oleh-oleh haji mulai kebanjiran pesanan. Pedagang toko oleh-oleh di Pasar Baru, Usman Ramdhani mengatakan penjualan oleh-oleh sudah mulai meningkat sesudah Lebaran. Usman mengatakan para calon haji mulai mempersiapkan oleh-oleh sebelum berangkat ibadah haji. Ia mengatakan tahun ini bisa dikatakan puncaknya kembali untuk penjualan toko oleh-oleh haji. Hal ini dikarenakan pada 2 tahun sebelumnya tokonya tutup selama pandemi COVID-19. Bahkan saat ini toko di Pasar Baru ini telah terisi sebanyak 80%. Untuk mengetahui informasi selengkapnya Tribuners, kami sudah terhubung dengan rekan Putri Puspita, reporter dari Tribun Jabar. Silakan dengan laporan Anda, rekan Putri. Baik, terima kasih Rima. Tribuners, salah satu lokasi tempat favorit para wisatawan untuk berbelanja yaitu Pasar Baru Bandung. Nah, di sini tuh memang cukup banyak berbagai macam fasilitas yang bisa didapatkan. Salah satunya adalah toko oleh-oleh untuk ibadah haji. Nah, biasanya nih selama pandemi itu, ketika pandemi toko Pasar Baru memang mengalami tutup total, di mana cukup banyak nih toko-toko yang tidak mampu beroperasional kembali, tapi di tahun ini ekonomi sudah mulai bangkit dan cukup banyak nih toko-toko yang sudah mulai kembali membuka tokonya dan dengan tingkat keterbukaan 80%. Nah, di masa musim haji ini salah satu toko yang cukup mulai marak para pembeli untuk membeli toko oleh-oleh adalah milik Bapak Usman. Lokasinya berada di Pasar Baru dan memang lokasinya dekat dengan lobi Pasar Baru. Uh, di tokonya ini cukup banyak para calon ibadah haji yang berbelanja dengan paketan. Jadi Bapak Usman ini sudah menyediakan beberapa paket untuk ibadah haji, untuk oleh-olehnya diantaranya berisi air zam-zam, kurma, lalu juga coklat Turki, di mana harganya itu terjangkau sesuai dengan pesanan para pihak oleh-oleh saja. Lalu juga menariknya biasanya nih di masa-masa sehari-hari toko Bapak Usman hanya meraup keuntungan kurang lebih 1 juta per hari, tapi untuk di masa musim haji ini tokonya meraup keuntungan hingga 200%. Lalu juga di toko ini menjelang ibadah haji, salah satu favorit para wisata toko oleh-oleh yang berbelanja ya adalah kurma, di mana kurma saya yang paling favorit adalah kurma azwa. Kenapa kurma azwa? Jadi menurut Bapak Usman, kurma ini adalah kurma yang paling disukai oleh Rasul. Sebenarnya rasanya biasa saja, tapi karena memang ini kurma azwa ini salah satu kurma yang jadi sunnah Rasul, jadi memang kurma yang paling difavoritkan oleh para pembeli. Selain itu juga warna kurmanya ini memang berbeda dengan kurma biasanya, yaitu hitam pekat dan juga seratnya cukup banyak. Sehingga tidak bisa dipalsukan. Jadi memang sangat berbeda dibandingkan dengan kurma lainnya. Harganya juga memang cukup lebih mahal dibandingkan kurma biasanya, yaitu sekitar 200.000 sampai 250.000 per kilogramnya. Lalu salah satunya yang paling banyak dicari oleh eh, para calon ibadah haji ketika berbelanja toko oleh-oleh di sini adalah sajadah. Di mana sajadah saat ini yang paling banyak diminati adalah sajadah dari Turki karena bahannya itu memang lebih lembut dan juga lebih tebal. Jadi memang cukup favorit untuk menjadi oleh-oleh ketika pulang ibadah haji. Nah, Usman juga menyebutkan kenapa sih cukup banyak wisatawan yang justru lebih banyak memilih oleh-olehnya tentunya di Bandung dibandingkan di tempat lain karena memang harganya memang jauh lebih murah dan juga ketika mereka pergi ibadah para calon haji ini memang lebih fokus untuk ibadah saja sudah tidak memikirkan oleh-oleh jadi setelah ketika mereka ibadah haji mereka langsung datang ke tokonya dan membawa oleh-oleh yang sudah dipesan sebelumnya. Dan juga menariknya lagi adalah di toko ini ternyata terdapat fenomena yang lebih menarik karena yang berbelanja oleh-oleh ini justru berasal dari berbagai wilayah di Jawa Barat, bukan bukan masyarakat perkotaan. Menurut Usman, ternyata cukup banyak pembeli yang datang itu yang membeli lebih banyak borongan itu dari daerah pedesaan dibandingkan perkotaan. Mungkin karena untuk daerah perkotaan lebih sosialisasinya kurang sehingga tidak tidak banyak membawa oleh-oleh untuk tetangganya. Sedangkan kalau untuk di pedesaan mereka biasanya membawa oleh-oleh untuk satu kampung. Demikian Risma.
Baik, terima kasih atas laporannya rekan Putri. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.